Di tengah riuh rendahnya bursa transfer musim panas 2025, Liverpool kembali unjuk gigi. Klub yang baru saja menutup musim dengan gelar Premier League itu tampaknya belum puas. Kini, mereka bersiap untuk langkah besar selanjutnya. Nama yang sedang jadi buah bibir? Alexander Isak. Striker asal Swedia itu disebut-sebut sebagai target utama The Reds di musim panas ini. Dan demi membuka jalan bagi kedatangannya, Liverpool kabarnya siap mengorbankan satu nama besar, Darwin Núñez. Ya, cukup mengejutkan. Tapi kalau kita jujur, performa Núñez musim lalu memang masih angin-anginan. Kadang menggelegar, tapi sering juga bikin frustrasi. Maka dari itu, keputusan ini mulai terasa masuk akal. Isak sendiri masih berseragam Newcastle United, tapi tanda-tanda kepergiannya semakin nyata. Ia absen dari tur pramusim ke Asia, katanya karena cedera paha, tapi banyak yang percaya itu cuma alasan diplomatis. Yang sebenarnya terjadi, Isak ingin pergi. Padahal, Liverpool baru saja mengumumkan kedatangan Hugo Ekitike dari Frankfurt. Tapi Arne Slot tampaknya belum puas. Ia ingin membentuk lini depan yang lebih tajam, lebih mematikan. Dan bagi Slot, Isak adalah kepingan penting dari puzzle barunya. Namun, rintangannya jelas. Harga. Newcastle tidak akan melepas Isak dengan murah. Kabarnya mereka hanya akan mendengar tawaran yang ada di kisaran 120 hingga 150 juta pound sterling. Maka menjual Núñez bisa jadi solusi paling logis untuk membuka ruang dan menyeimbangkan neraca. Meski sudah belanja besar musim panas ini, Ekitike, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan kiper Georgi Mamardashvili, Liverpool masih cukup aman dari aturan financial fair play. Pendapatan klub melesat tajam, kontrak baru bersama Adidas, Stadion Anfield yang selalu penuh, dan bonus besar sebagai juara. Semua jadi bekal kuat untuk terus melaju. Dan mari kita bicara soal Isak. Striker yang satu ini bukan sembarang penyerang. 62 gol dari 86 pertandingan bersama Newcastle, ia cepat, tenang, dan tajam. Semua yang musim lalu masih sering hilang dari sosok Núñez. Tapi apakah Newcastle siap melepas bintangnya? Eddie Howe sudah angkat bicara. Ia tak bisa memberi jaminan Isak akan bertahan. Bahkan, situasi gaji sang striker disebut bisa mengganggu keseimbangan tim jika dipaksakan terus bertahan. Kalau semua ini terwujud, Alexander Isak bisa jadi rekrutan paling ikonik Liverpool musim panas ini. Dan siapa tahu, jadi senjata terakhir Arne Slot untuk menaklukkan Eropa sekali lagi. Drama transfer Alexander Isak makin memanas. Saat semua mata tertuju pada Liverpool sebagai tujuan utamanya, tiba-tiba muncul pesaing mengejutkan dari Timur Tengah, Al Hilal. Klub kaya raya asal Arab Saudi itu tak datang sekadar memantau, mereka langsung tancap gas. Tawaran yang disiapkan benar-benar sulit ditolak. Untuk Newcastle, mereka siap menggelontorkan dana besar. Dan untuk Isak, mereka menyiapkan gaji yang menggiurkan, 500.000 pound sterling per pekan. Jumlah yang bahkan tak bisa ditandingi klub-klub top Eropa. Dari sisi finansial, ini tawaran yang menggoda siapapun. Tapi situasinya lebih rumit dari sekedar angka. Newcastle dan Al Hilal sama-sama dimiliki oleh PIF. Artinya, jika Isak dijual ke Al Hilal, keuntungannya tidak sepenuhnya bisa dicatat sebagai profit klub karena dianggap transfer internal. Ini bisa merugikan Newcastle dalam perhitungan finansial fair play Premier League. Di tengah tarik ulur ini, sikap Isak cukup jelas. Ia melewatkan tur pramusim ke Asia dan dikabarkan sudah menyampaikan keinginannya untuk pergi. Ia ingin tantangan baru. Dan Liverpool, dengan proyek ambisius di bawah Arne Slot, menjadi destinasi yang paling masuk akal. Setelah mendatangkan Hugo Ekitike, Liverpool masih belum puas. Mereka ingin duet tajam di lini depan. Isak dianggap cocok secara gaya bermain, visi taktik, dan umur. Tapi untuk mendatangkannya, Liverpool harus rela melepas satu dari dua penyerangnya, Darwin Núñez atau Luis Diaz. Di sisi lain, Al Hilal menawarkan sesuatu yang berbeda. Status bintang utama, uang dalam jumlah besar, dan panggung besar di Saudi Pro League. Tawaran ini bisa jadi sangat menggoda bagi Isak, apalagi dengan tren banyak pemain top Eropa yang mulai hijrah ke Timur Tengah.
Namun keputusan akhir bukan di tangan Eddie Howe. Segalanya ada di tingkat tertinggi manajemen pada Yasir Al-Rumayyan dan jajaran PIF. Jika mereka lebih mementingkan kestabilan Newcastle, maka Liverpool punya peluang besar. Tapi jika mereka ingin memperkuat Liga Domestik Saudi, maka Al-Hilal bisa memenangkan perlomba ini. Yang pasti, Isak kini jadi rebutan. Dengan 62 gol untuk Newcastle, gelar EFL Cup dan usia yang masih muda, ia adalah aset panas. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah ia akan memilih kejayaan di Eropa bersama Liverpool atau kekayaan luar biasa bersama Al-Hilal? Darwin Núñez, namanya kembali jadi buah bibir. Setelah sebelumnya digadang-gadang bakal pindah ke Napoli, kini arah masa depannya berubah drastis. Napoli mundur dari meja negosiasi, dan yang mengejutkan, datanglah Al-Hilal. Klub tajir melintir dari Arab Saudi itu muncul sebagai kandidat paling serius untuk menampung sang striker Uruguay. Padahal, awalnya Napoli benar-benar terlihat ngebet. Núñez jadi target utama mereka. Bahkan si pemain sendiri kabarnya cukup tertarik pindah ke Serie A. Tapi seperti yang sering terjadi dalam dunia transfer, semua bubar jalan gara-gara uang. Liverpool pasang harga di kisaran 60 hingga 70 juta pound sterling. Napoli? Mereka tak mau keluar dana sebesar itu. Akhirnya, mereka belok ke opsi yang lebih murah, Lorenzo Luca dari Udinese. Dan sekarang, bukan Italia yang jadi tujuan Darwin, tapi Timur Tengah. Al-Hilal disebut sudah mulai bergerak. Pelatih baru mereka, Simone Inzaghi, kabarnya langsung minta nama Núñez untuk jadi striker utamanya musim depan. Menariknya, Liverpool juga tak keberatan. Arne Slot, pelatih baru The Reds, dikabarkan sudah memberi lampu hijau. Artinya, kalau ada tawaran yang cocok, Núñez bisa pergi kapan saja. Dan ini masuk akal, karena Liverpool sedang mempersiapkan langkah besar. Mereka sudah boyong Hugo Ekitike dengan harga mahal dan masih berburu Alexander Isak. Dua nama ini jelas butuh tempat, dan menjual Núñez bisa bantu longgarkan ruang skuad sekaligus mengurangi beban gaji. Apalagi, statistik Núñez di Liverpool nggak sepenuhnya mengesankan. Sejak datang dari Benfica dengan harga mahal, penampilannya sering naik turun. Musim lalu, ia cuma jadi starter 8 kali di Premier League. Total golnya memang lumayan, sekitar 40 gol dan 26 assist dari 143 penampilan. Tapi tetap saja, dia belum benar-benar klik. Nah, disinilah Al-Hilal datang bawa janji baru. Gaji besar, jaminan tampil sebagai pemain utama. Dan panggung di liga yang lagi berkembang pesat. Bukan cuma tempat pelarian, tapi juga peluang emas buat bangkit. Beberapa klub lain sempat dikaitkan, termasuk Atletico Madrid. Tapi sejauh ini cuma Al-Hilal yang benar-benar serius. Sekarang, tinggal satu pertanyaan. Apa Darwin Núñez akan berlayar ke Riyadh dan memulai bab baru di padang pasir? Atau masih ada satu cerita terakhir yang ingin ia tulis bersama Liverpool? Kita tunggu saja kabar resminya.